Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami, melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat 1, Hatami ale Tuhakku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah
atau dituruti. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 2, Rade Situtu Haluaun. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 378 ayat 2, Sai di Jakon Jesusi. Firman Tuhan
yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 434 ayat 1, Tuhan Yesus bereng au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan
mempersiapkan persembahan kita untuk persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku ND 510 ayat 1, Silu Sosoima Dongamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, nats khotbah pada Minggu 27 Oktober 2024, Minggu 12 setelah Trinitatis, tertulis pada Ayub 42 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Ayub adalah salah seorang tokoh Alkitab yang sangat populer di kalangan umat. Ia dikenal sebagai laki-laki yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia dikaruniai Tuhan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Usaha, pertanian, dan peternakannya sukses. Memiliki banyak harta, hingga disebut orang sebagai orang terkaya di daerah sebelah timur. Namun seperti kita tahu, atas seizin Tuhan, iblis mendatangkan bencana bagi Ayub. Seluruh usahanya habis seketika, dan ke-10 anaknya pun mati semua. Sampai saat itu iman Ayub kepada Tuhan tetap teguh. Ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan." Bahkan sampai sekujur tubuhnya pun penuh borok dan gatal, dan istrinya menghinakannya. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan dengan jawabannya yang terkenal itu. Bila kita sedia menerima yang manis dari Tuhan, kita pun harus bersedia menerima yang pahit. Namun rupanya saudara, di perjalanan hidup selanjutnya terjadi juga pergumulan batin dalam diri Ayub tentang penderitaan hebat yang sedang dihadapinya. Dan pergumulan itu terlihat jelas pada dialog panjang antara Ayub dan keempat temannya yang datang mengunjunginya. Sampai-sampai Ayub mempertanyakan tentang keadilan dan kasih Tuhan. Puncaknya adalah seperti tertulis dalam Ayub 42 ayat 1-6 ini, di mana Ayub berdialog dengan Tuhan yang akhirnya mengubahkan hidupnya, serta mengantarnya pada pengakuan iman dan pemulihan keadaannya yang luar biasa. Apa itu? Pertama adalah dalam perjalanan imannya yang penuh gejolak, Ayub tiba pada kesadaran akan dirinya yang terbatas untuk memahami hikmat, pengetahuan, serta perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oleh karena keterbatasan itu pula seperti Ayub,
kita pun acap mempertanyakan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, bahkan menuduhnya sebagai tidak adil. Padahal tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak adil. Yang ada adalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Inilah kehendaknya dan mestinya menjadi kita sadari sehingga muncul pengakuan iman dari setiap orang percaya. Dan kita aminkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari keadaan yang kita sangka bencana, Tuhan sanggup mendatangkan berkat. Dari hal buruk, muncul kebaikan. Bahkan dari maut, Tuhan bangkitkan kehidupan. Oleh karena itu, ketika kita tidak sanggup memikirkan hikmat Tuhan yang besar, belajarlah untuk mengimaninya. Yang kedua adalah Ayub dengar-dengaran pada firman Tuhan, lalu kemudian menyesal. Saat menderita, Ayub mendengarkan Tuhan berfirman kepada dirinya. Ini memang sesuatu yang sulit dilakukan, termasuk oleh kita semua. Perhatikanlah saat kita berduka, seberapa sediakah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan dan orang-orang yang datang memberikan penghiburan. Tetapi berbahagialah orang yang berduka, jika pada saat berduka itu, ia mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti Ayub ini, justru pada saat berduka itulah ia mengalami langsung Tuhan menyampaikan firman-Nya kepadanya, sehingga kesaksian tentang Tuhan tidak lagi berdasarkan apa kata orang, melainkan matanya sendiri sekarang telah memandang Tuhan. Ini menarik, sebab justru di tengah penderitaan itu, iman Ayub bertumbuh kepada Tuhan dan menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Keakraban ini, saudara, membawa Ayub pada penyesalan, penyerahan diri yang tulus, dan kesediaan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Dan seperti kita tahu, Ayub kemudian menerima berkat yang berlimpah, 2 kali lipat dari apa yang diperoleh sebelumnya, dan kebahagiaan yang luar biasa. Saudaraku, kita pun akan mengalami kebahagiaan yang sama seperti Ayub, bila kita tetap setia beriman kepada Tuhan saat mengalami penderitaan. No pain, no gain. Saat menderita, sadarilah diri kita yang terbatas, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan terus bertumbuh dalam iman, serta yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan beri, pun ternyata ketika saat kami menderita, kami juga harus petik pelajaran berharga darinya, hingga kami dengan kesadaran terbatas dapat memahami kebesaran Tuhan dan dapat kami menyatakan iman justru pada saat penderitaan itu terjadi dengan sebuah keyakinan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat memproses kami ketika saat mengalami masa-masa sulit, justru iman kami teruji. Dan ketika kami beriman teguh kepadamu, Engkau akan memberikan isi dari pengharapan kami, yaitu kebahagiaan untuk hidup selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Haposan Ho Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kedua. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.